Halo teman-teman, perkenalkan saya Lois Tambunan dari Universitas Negeri Medan dengan NIM 422325532. Di sini saya akan membuat sebuah program teman-teman untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial. Program yang akan saya buat itu yaitu berjudul aplikasi metode variasi parameter untuk penyelesaian persamaan diferensial linear ORDN dengan koefisien tak konstan menggunakan Python dan GUI, teman-teman. Di sini saya mempunyai dua codingan, dua macam dengan dua metode yang hampir mirip, yaitu codingan pertama, di mana soalnya persamaannya kita input di outputnya, teman-teman. Sedangkan di codingan kedua, persamaannya kita input di programnya, teman-teman. Biar lebih menarik, kita menjalankan codingan yang kedua sebentar, teman-teman. Oh ya, sebentar. Ini saya ambil materinya, referensinya dari buku Introduction to Ordinary Differential Equation yang terbitkan oleh Selby L. Ross, teman-teman. Oke, jalankan. Di sini kita disuruh memasukkan orde dan persamaannya. Ini adalah codingan pertama, teman-teman. Kita masukkan orde dan persamaannya, kita masukkan orde 2. Oke, teman-teman. Nah, kita masukkan A1-nya, A01X. Sebentar penjelasan A01X, teman-teman. A0X itu, teman-teman. Misalnya, jika kita sudah memilih ordenya, teman-teman, jika kita milih orde 3, berarti nanti ada A0X, A01X, A02X, dan A3X, teman-teman. Nah, di sini kita mencoba seperti sini. Soalnya yaitu y aksen 2 plus y, teman-teman. Nah, berarti karena soalnya y aksen 2 plus y, berarti nilai ini 1, teman-teman. Karena y koefisiennya 1 doang, teman-teman. Berarti jadi 1 y aksen 2. Nah, karena tadi di soal tidak ada soal y aksen, teman-teman. Seperti ini, yang ada cuma y aksen 2 dan y, maka di sini kita masukkan nilainya itu, teman-teman, 0. 0, oke, 0. Dan untuk A2X-nya ini karena tadi nilainya Y, itu kita masukkan 1, teman-teman. Dan Fx-nya misalnya kita masukkan 0. Maka outputnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebih ada persamaan homogennya, solusi homogennya, asumsi solusi partikularnya, dan penyelesaian sistem V dan hasil integrasi V-nya, teman-teman. Oke. Itu adalah orde persamaannya. Codingannya hampir mirip, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan codingannya nanti di codingan yang kedua ini, teman-teman, soalnya agak mirip, ya kan. Nah, teman-teman, pertama-tama itu kita akan pastinya kita akan mau import pustakanya, teman-teman. Di sini saya menggunakan dua pustaka, yaitu Simpi dan Tkinter, teman-teman. Simpi itu untuk modul untuk operasi matematika gitu, teman-teman. Sedangkan Tkinter ini untuk tampilan GUI, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan solve ODE, teman-teman, untuk menyelesaikan persamaannya. Jadi kita bikin namanya itu solve ODE. Kita definisikan. Pertama-tama kita definisikan X sebagai simbol dan Y-nya ini sebagai function dari X, teman-teman. Itu function atau fungsi dari X, teman-teman. Lalu ada persamaan homogennya, teman-teman. Persamaan homogen. Persamaan homogennya ini kita definisikan persamaan homogen Y aksen 2, Y aksen 2 yang artinya ini turunan kedua dari Y terhadap X, dan ini adalah plus Y sama dengan 0. Lalu kita selesaikan persamaannya. Sini kita menyelesaikan persamaan homogen. Lalu kita mengambil sisi kanannya ini, sisi kanan. Jadi kita ambil sisi kanannya menjadi solusi homogennya. Selanjutnya kita menentukan ini, teman-teman, solusi khusus menggunakan variasi parameternya, teman-teman. Solusi khususnya itu kita mulai dari V1, V2 ini, mulai dari baris 15 ke baris 16 ini, teman-teman. Kurang lebih artinya seperti ini, teman-teman. V1 dan V2 sama dengan SP, simbol V1, V2, CLS sama dengan SP function, yang artinya kita mendefinisikan V1 dan V2 sebagai fungsi. Sedangkan ini, teman-teman, kita asumsikan kalau YP-nya ini, teman-teman, kasus YP ini menggunakan variasi parameter, teman-teman.
Oke, lalu kita ke ini teman-teman, syarat ortogonal. Syarat ortogonal ini kita mendefinisikan syarat ortogonal itu yaitu P1 X cos X P1 aksen X cos X plus P2 aksen X sin X sama dengan 0. Lalu kita bikin derivatif or particular solution ya teman-teman, yaitu YP prime sama dengan YP div, terus YP double prime sama dengan YP prime div. Yang artinya ini adalah teman-teman turunan pertama dari solusi khusus dan ini turunan kedua dari solusi khusus teman-teman. Selanjutnya kita definisikan tan X-nya teman-teman. Selesai kita mendefinisikan tan X-nya, kita mendefinisikan persamaannya dengan mengganti Y aksen 2 dan Y. Ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita mengganti turunan kedua dari fungsi asli dalam persamaannya ini teman-teman. Di sini. Di codingan yang 28 ini teman-teman. Setelah itu di sini kita menggabungkan syarat ortogonal dan persamaan non homogennya menjadi satu sistem persamaan teman-teman. Selanjutnya kita menyelesaikan sistem persamaan V1 dan V2. Nah, di sini teman-teman kita menyimpan hasil V1-nya ini, V1 aksennya ini menyimpan hasil V1 aksennya itu menjadi V1 prime dan hasil V2 aksennya itu menjadi V2 prime gitu teman-teman. Lalu kita mengintegrasikan teman-teman nilai V1 aksennya menjadi V1, nilai V2 aksennya menjadi V2 di sini teman-teman. Oke, selanjutnya ada solusi khusus YP teman-teman, solusi khusus YP. Solusi khusus YP-nya itu menentukan solusi umum sebagai penjumlahan solusi homogen dan solusi khusus teman-teman. Selanjutnya ada solusi umum. Ini solusi umum teman-teman. Ya, pas. Ini itu membentuk solusi YP-nya teman-teman. Membentuk solusi khusus YP-nya. Lalu ini solusi umumnya dijumlahkan solusi umum ke solusi khususnya teman-teman. Lalu kita return semua hasilnya. Lalu ada display solution teman-teman, yaitu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan solusi. Lalu try untuk mencoba menjalankan blok kode untuk menangkap kesalahan jika terjadi teman-teman. Lalu ini semua teman, step teksnya ini semua yaitu itu gunanya untuk mengaktifkan teks, menghapus teks, masukkan teks atau menonaktifkan teks teman-teman. Nah, selanjutnya ada except exception as a dan message box show error string yang artinya kita menangkap dan menampilkan pesan kesalahan jika ada teman-teman. Soalnya ada ini root ini untuk membuat jendela utama, mengatur tampilannya, terus ini mengatur ukuran tampilannya, terus ini mengatur warnanya teman-teman, configuration, geometry, title. Terus kita input frame-nya, membuat frame untuk hasil, membuat frame untuk teks hasil, membuat frame ini teman-teman, membuat frame untuk menampilkan hasilnya, terus menempatkan label dalam frame gitu teman-teman. Ini selanjutnya yang terakhir, step text teman-teman. Step text ini kita membuat frame langkah-langkah solusi, membuat teks bergulir untuk menampilkan langkah-langkah, lalu menempatkan teks dalam frame, lalu menonaktifkan teks agar tidak dapat diedit teman-teman. Lalu kita main loop terakhir ya, untuk menulis loop utama untuk menjalankan aplikasi Tkinter teman-teman. Baik, jika dijalankan kurang lebih seperti ini. Selesaikan persamaan Y aksen 2 plus Y sampai dengan Y tan X. Nah, sebentar teman-teman, dia lagi menyelesaikan persamaannya. Tadi kan di codingan pertama kita yang masukkan persamaannya, sekarang codingan kedua kita tinggal codingannya tinggal menampilkan jawabannya teman-teman. Karena soalnya dimasukkan di codingannya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi kita bandingkan dengan yang buku yang kita referensikan tadi teman-teman, yang kita angkat tadi. Ini ada solusi homogennya C1 sin, sebentar, mana tadi itu soalnya. Nah, ini ada YC nya C1 sin X plus C2 sin X, itu adalah solusi homogennya. Terus ada solusi ini teman-teman, asumsi solusi partikulernya, dan kondisi penyelesaian untuk V1 V2 nya teman-teman, V1 V2.
lalu ada hasil untuk integrasi untuk V nya teman-teman, dan solusi khusus YP teman-teman ya. Ini solusi khusus untuk YP, min sin X cos X, seperti itu teman-teman. Dan terakhir itu ada masih ada solusi umum, ternyata sorry saya lupa terakhir solusi umum itu. Baik teman-teman, saya rasa sekianlah yang dapat saya presentasikan. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.